Selamat pagi. Selamat siang, teman-teman semua cabang, SCV admin. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bekerja ya bersama-sama, baik yang di rumah ataupun di kantor. Hari ini kita lakukan Zoom meeting terkait pengajuan memo recovery APDA ya Pak, dan Ya, tahapannya. betul. Baik, Ya. di sini ada narasumber kita yaitu Pak Heru, Hmm. dan Pak Heru bisa menjelaskan ke kami. Untuk informasi, acara hari ini juga dihadiri dengan Pak Hans, kemudian juga Pak Aris. Pak Tri ada nggak Pak Hans? Pak Hans? Pak Tri ada? Oh enggak ya? Iya. Oh, baik Pak Heru bisa dimulai Pak. Baik Pak Heru bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berat nih saya sebagai narasumber nih. Ya kan. Ilmu isip kepake nih. Ilmu isip nih kayaknya nih. Ya, mulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semua? Ya kan? Semoga sehat selalu, jaga prokes ketat, ya kan, terutama dengan teman-teman di lapangan ya kan, karena mereka memang yang kesehariannya ini mereka di lapangan dan selalu interaksi, dan kalian ini di admin yang memang stay di back office, di belakang meja, tetap harus jaga hal itu ya. Karena ketika kalian sakit ya kan, bukan hanya cabang itu aja yang terkendala, tapi kita sebagai tim, karena kita sekarang akan selalu saling membackup ya kan, membackup yang sebelumnya di awal bulan kemarin itu saya sosialisasikan terkait admin yang sakit, siapa yang cover, siapa yang mengerjakan, ya kan gitu. Dan sudah berjalan kemarin, terutama di akhir bulan ada 3 tim ya, Iya Pak. tiga Iya Pak. orang ya, yang kita coba teman-teman dari cabang maupun pusat cover kan gitu. Nah kalian, saya sih minta ke kalian sih ya, karena memang kondisinya di kita ini ya angka COVID lagi naik, kalian yang di back office harusnya selalu terjaga ya untuk interaksinya, makanya kalian tetap harus ketat prokes gitu. Oke. Selain dari pemberitahuan itu, saya sedikit menyampaikan kemarin ya kan, di akhir bulan saya melihat ada beberapa kendala proses yang ada di recovery APDA ya kan, terutama di timnya Pak Hans, sehingga akhirnya saya turun tangan untuk menyelesaikan ini. Tetapi masalahnya ini sepertinya harus kita bereskan dari ujungnya supaya tidak selalu seperti ini masalahnya di akhir bulan. Nah, saya akan sampaikan flow dari proses pengerjaan. Jadi saya belum masuk ke sistem dulu, ya kan, saya akan kasih gambaran. Kalian teman-teman lihat yang menggunakan handphone jelas? Perlu saya zoom? Jelas Pak. Jelas ya? Pak. Oke, kalau yang nggak jelas tolong di chatting ya. Oke, tahapan pertama dalam proses recovery APDA, yang pasti akun ini sudah kebentuk menjadi APDA, sudah kita red off ya kan di akhir bulan. Ketika akun ini ter-red off, proses selanjutnya adalah untuk kita ini tidak hapus tagih. Red off di kita ini, APDA di kita ini adalah hapus buku, bukan hapus tagih. Karena proses penagihan selalu akan terus berjalan. Di internal kita kita bentuk tim remedial, di eksternal kita juga kerjasama ya kan,
dengan agent, dengan Mattel, ketuanya itu Pak Hans, ketua Mattel se-Indonesia, Pak Widih, Hans, mantap. ya kan? Itu. Kalau nama orang bisa tuh nomornya kayak kirimin ke saya. Oke, jadi kalian memang harus lakukan administrasi ini karena kita ini tidak hapus tagih. Yang kita lakukan di sistem ini adalah hapus buku. Berbeda pengertiannya, ya. Pemahaman itu dulu kalian harus tangkap. Oke. Nah, proses ini ya kan saya akan bedakan antara user cabang, user pusat, ya. Gitu. User pusat ini ada 2. Timnya dari Hans sama accounting. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses awal yaitu usernya itu ada di cabang. Ketika cabang pilih menu remedial, ya kan, di situ ada proses pengajuan plus fungsi dari pengajuan ini adalah input nomor pinjaman akun APDA yang akan dilakukan penyelesaian. Ya. Nah, setelah input nomor pinjaman ini diinput, ini hanya untuk memanggil. Kalau di sistem kita memanggil dari database dari keranjangnya, tong sampahnya, akun APDA. Ketika sudah kepanggil, ya kan akan tampil di daftar sistem, ya kan di list Mitralon. Nah, nextnya kalian akan lakukan pengajuan penyelesaian. Pengajuan penyelesaian ini adalah inputan yang harus kalian isi yang sekarang ini kalian lakukan secara manual di memo. Jadi input memonya itu di sistem sekarang, gitu, ya. Jadi semua ya kan yang kalian lakukan secara manual ini sudah ada di sistem. Nggak perlu kalian mana sih draftnya, mana sih ininya, ini yang sudah benar apa belum, ini yang sudah update apa belum draft memonya, kan gitu. Nah, di kami di tim development akan selalu menyesuaikan dengan kebijakan atau wewenang dalam proses penanganan akun APDA. Jadi ya kan kalian tidak perlu bertanya lagi memonya nih update apa enggak kan itu, karena sudah by system dan di sistem ini kita akan evaluasi dan monitoring ya kan sesuai dengan kebijakan atau wewenang dari pemegang persetujuan dari penyelesaian ini. Oke. Nah, setelah klik pengajuan penyelesaian, di situ akan tampil ya kan lembar kerja untuk kalian entry input. Oke, setelah kalian input ya kan approvalnya ini saya belum buat seperti komite kredit. Jadi masih kalian nanti lakukan printed memo penyelesaian itu. Setelah memo penyelesaian itu kalian print, kalian distribusikan sesuai dengan wewenang masing-masing, ya. Ya, sehingga nantinya di kantor pusat akan menerima memo pengajuan penyelesaian ini, ya kan. Dan di pusat nextnya akan yang punya hak user untuk approve penyelesaian ini. Nah, sampai tahapan ini proses di recovery APDA belum selesai karena ini baru secara izin prinsip ketika akun ini ditangani oleh remedial, mereka melakukan negosiasi terkait pelunasan, ya kan, mereka mau ngambil BPKB-nya. Nah, terjadi negosiasi pelunasan itu, ya kan, kita fasilitasi dengan approve penyelesaian. Dari approve penyelesaian ini ada targetnya, ya kan. Targetnya itu bisa ditentukan oleh by system. Nanti kita masuk ke teknis ya, gitu. 50 juta. Ini suara siapa yang belum di itu? Wiko. Wiko, tolong suaranya masuk ke teman-teman angka 10 juta. Udah ya. Oke,
setelah proses approve penyelesaian dilakukan oleh user pusat, ya kan, ini akan balik lagi, berarti tinggal uangnya masuk, ya. Izin prinsip untuk angka pelunasan itu sudah diberikan, berarti tinggal tim remedial mengejar pembayarannya. Ketika pembayarannya masuk, kalian mengajukan recovery, ya kan? Apa saja sih yang dilakukan dalam proses pengajuan penyelesaian atau pengajuan recovery? Nanti kita masuk ke sistemnya, teknisnya. Ini flow-nya dulu, kalian pahami flow-nya, ya. Setelah pengajuan recovery, ya. Nah, di pusat ini yang akan lakukan printed memonya. Karena proses pendistribusian memo ini antara cabang atau ini dengan akunting yang akan memverifikasi nantinya bahwa berdasarkan slip bukti transfer, ya kan, atau bukti bayar yang masuk yang sudah diproses dalam pengajuan recovery ini ada enggak uangnya, ya. Nah, ketika memo ini sudah diprinted dan memo ini akan di-approve oleh approve recovery oleh tim akunting. Nah, prosesnya selesai. Ini untuk pelunasan recovery, ya kan. Untuk parsial nanti ada lagi, ya kan. Parsial itu artinya si pemegang unit atau si debitur yang masih memegang itu yang memang sudah kolektabilitas 4, dia udah lalai bayar, one prestasi, mereka ada itikat baik mau melakukan pelunasan tetapi secara bertahap, uangnya mungkin hanya ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu ada transaksi lain, bukan di transaksi ini. Itu transaksi parsial. Nanti saya sedikit jelasin ya secara sistemnya. Oke. Gambaran dari flow itu, dari flow ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya coba akan bertanya kembali ke teman-teman apakah memahami alur prosesnya dulu baru kita masuk ke sistem ya. Ayo, monggo dikasih waktu untuk bertanya, kita diskusi. Tinggal di unmute saja yang mau dilambaikan Dari jari teman-teman tangan. silakan. Terutama yang teman-teman yang baru mungkin ada pertanyaan. Bu Sinta, ada pertanyaan Bu? Cukup, Pak. Tika, ayo Bu Tika. Ada yang ditanyakan nggak? Cukup, Pak. Ya, untuk flow modul remedial recovery update ini. Untuk flow modulnya cukup, Pak. Sampai sejauh ini masih mengerti. Yes. Oke. Kalau sudah mengerti, ya kan ini sih simple ya saya buat ya untuk proses atau modul di remedial ini ya. Kita coba masuk ke tahapan di sistemnya ya. Oke. Tampil sistem Intralon. Ya. Tampil ya. Tampil Pak. Oke. Saya coba pakai yang play dulu deh. Oke. Ya. Jadi yang tadi yang saya gambarkan di sini di tahap pengajuan ada di proses pengajuan ini ya. Oke. Oke. Ini tinggal memanggil nomor kontraknya. Contoh, ayo sebutkan nomor pinjaman berapa yang Abda? Salah satu. Kasih saya nomor pinjaman berapa? Yang barusan ini aja tuh Andi Bako. Oke, berapa Hans? Bu Nenden. Berapa? Nah. Nomornya 176105. 176105. Oke, ya, kita simpan ya. Nah,
di sini ya kan lembar kerja ini ya kan si Andi Bako ya kan secara data sudah tampil ya kan sampai ospoknya ya kan gitu. Ini angsuran pertama ya Bu Nenden ya. Gitu. Oke, kalian coba artinya informasi ini pasti dapat dari staf remedial atau orang yang menangani hal ini. Ya kan, mereka sebelumnya di lapangan ada proses negosiasi segala macam sehingga mereka mengetahui tanggal target penyelesaiannya kapan, ketika angka ini disetujuin kapan bisa bayar, kan gitu. Oke, di input di sini tanggal ya. Oke, kita taruh misalkan tanggal 29. Oke, kronologisnya ya kan, kronologisnya kalian sudah paham lah ya kan, yang kalian input di memonya itu ya, yang kalian input di memo di situ ada kronologis segala macam ya kan. Saya tulis oke lah misalkan. Oke, setelah itu kita klik proses ya. Si Andi Bako ini ya kan, ini statusnya ini adalah new ya, kelihatan ya, statusnya new, artinya ya kan proses pengajuan penyelesaian belum selesai. Ini baru tahapan 1 karena yang tadi saya gambarkan ya kan, dalam proses tahapan 1 ini hanya input nomor pinjaman ya kan, untuk memanggil dari tong sampah keranjangnya akun yang sudah kita write off bulan kemarin atau tahun kemarin apa tahun yang lalu. Oke. Next masuknya itu adalah kalian harus klik si Andi Bako ini pengajuan penyelesaian ya. Oke. Dari kronologis yang sudah kita input awal, mungkin itu kronologis yang kita tidak mengetahui atau kita dapat informasi itu secara ya sepotong-sepotong, tidak akurat. Kalian bisa lakukan entry lagi untuk memastikan benar nggak ini kronologisnya begini ya kan, seperti itu. Nah, oke, ini target penyelesaian kalian juga bisa lakukan ketika memang ini ada koreksi atau apa, Pak ternyata kalau angkanya ini disetujuin Bu tanggal 20. Oke, kronologisnya ternyata ya kan begini ya Pan gitu. Oke, kita edit ulang lagi kan gitu. Nominal penyelesaiannya berapa? Dari ospok 26 juta, mungkin dia akan mengajukan penyelesaian 26 juta juga kan gitu. Tuaga. Oke, biaya yang timbul gimana? Kalian pasti mengetahui akun ini pernah terbentuk biaya apa tidak. Kalau kalian tidak mengetahui, konfirmasi ke akunting. Pak, saya mau ngajuin ini, daripada nanti saya di belakang ada koreksi, saya mau mastiin dong Pak, berapa biaya terkait akun ini, pernah waktu itu kayaknya pernah ada penanganan eksternal tapi apalah kan gitu. Nah, input misalkan ada biayanya 1 juta. Tuaga. Oke. Siapa PIC yang menyelesaikan? Misalkan si Hans, ya kan? Hans nama itunya Suci ya. Suci apa nih? Suci. Hana Suci ya. Ya, si Hana Suci. Oke. Nah, itu PIC yang menangani. Nah, terus siapa pihak yang membayar? Ya kan bisa terjadi adalah masih debiturnya atau pemegang unit yang lain. Taruhlah saya tulis pemegang unit, dalam kurung tuliskanlah namanya ya kan, misalkan Hendrik ya kan gitu. Oke, nomor teleponnya berapa, sebutinlah Hendrik, nomor teleponnya 0857 0857 1147. 1147. Udah poster kemarin 999 berapa lah gitu. 9 berapa? Nah, nih di save nih nomornya Hendrik nih. Ya kan, Kurang jadi satu gitu. secara nggak langsung Hendrik Publikasi. mempublikasi. Enggak lah. Kurang satu Oke. itu kurang satu. Kurang satu. Iya. Oke, ya kan cara bayarnya apa? Ya kan nantinya nextnya, ya kan gitu. Misalkan tunai atau transfer, ya kan itu. Oke, kita pilih tunai lah ya. Oke, nah selanjutnya ya kan kita simpan. Oke.
Nah, di sini statusnya berubah si Andi Bako menjadi pengajuan penyelesaian, ya kan. Nah, teman-teman lakukan ya kan print memo penyelesaian itu. Oke, ini nantinya yang kalian isi ini ada di sini semua. Memo yang kalian buat secara manual by system. Itu maksud saya, ya. Tadi ya kan PIC Hana Suci pemegang unit ya kan, si Hendrik nomornya ini sekian, cara bayar ini. Oke, untuk draft ini saya gunakan bukan di production ya, di play ya. Jadi masih belum sesuai, tetapi kita sudah lakukan penyesuaian ya. Nah, tahapan ini kita birokrasinya lebih singkat. Kemarin saya diskusiin sama Pak Witung, birokrasinya ini kita persingkat dari dibuat ini oleh cabang nantinya ya kan, diketahui itu Pak Witung disetujuin sesuai dengan wewenang otoritas Pak Witung itu kalau nggak salah berapa Hans? 30% di bawah SPOK ya Hans. Hans, Yes. Wewenang Pak Witung 30% di bawah SPOK ya kalau nggak salah ya. Oke, sinyalnya mati. Oke, kalian 50% di atas ospok masih Pak Witung. Di bawah itu sampai di root. di bawah ospok di root. Pokoknya ini kalau misalkan itu 50% di atas ospok, di bawah jadi gini. Oke. Ospoknya misalkan 10 juta. Ya. Dia bayar 5 juta itu sampai Pak Witung. Ya. Tapi kalau dia bayar 4 juta itu harus sampai di root. Oke. Kalian perhatikan di sini, ospoknya itu misalkan 26 juta. Ya kan, tinggal di sini nominal penyelesaian kan di sini adalah 100%. Dan sistem sih sudah ngebentuk nih. Kalian melihat presentasinya ini nominal penyelesaian dari ospok ini udah kebentuk oleh sistem berapa persennya. Pokoknya kalau di sini angkanya masih 50% itu sampai ke Pak Witung, ya kan? Itu. Nah, kalau di bawah itu ya kan itu sampai ke dirut Pak Jenal ya kan. Jadi nanti Riz tolong disesuaikan berdasarkan presentase ini ya untuk nilai disetujuin ya Riz ya. Gitu. Ada memonya nggak sih? Memonya yang kemarin saya minta update. Memo wenang. Hans kirimin memo wenangnya ke Aris ya. Hans. Oke. Siap. Oke, nanti kita sesuaikan berdasarkan presentase ini ya kan siapa yang menyetujuinya. Oke, setelah ini setelah ini dilakukan tanda tangan oleh kalian kan pasti kirim ke pusat nih, ke si Patri, ke Hans atau ke Regita ya. Kan itu biar mereka yang akan meminta wewenang atau tanda tangan dari persetujuan ini. Oke. Nah, setelah itu ya kan prosesnya ya kan adalah dilakukan oleh approve penyelesaian oleh kantor pusat. Ya kan gitu. Itu bisa Hans, bisa Sitri, bisa Regita atau bisa Pak Witung. Nah, sekarang lebih leluasa nih ya kan atas kejadian di akhir bulan kemarin saya bentuknya. Oke, kita approve penyelesaian di sini misalkan ya. Di penyelesaian sendiri ya kan ini sebenarnya untuk usernya pusat ya di sini ya approve penyelesaian ya gitu. Oke, di sini ada bahasanya return, reject segala macam. Nah, keterangan ini adalah saya akan tulis misalkan kita approve ya kan nilai disetujui sebesar, kalau approve berarti 26 juta dong. Yang seperti pengajuan yang tadi ya. 26 juta. Filenya yang tadi sudah ditandatanganin dimasukin upload ke sini misalkan. Oke. Nah, kita simpan. Oke. Nah, ketika kita simpan
Andi Bako ini statusnya udah approve penyelesaian. Artinya teman-teman cabang melihat statusnya ini, ya kan, sudah bisa mengeprint memonya. Ada di mana sih? Klik detail, ya kan? Gitu. Tampilkan memonya yang tadi saya upload memonya. Misalkan itu, ya. Oke, kalian juga bisa melihat berapa sih yang akan disetujuinnya, gitu. Oke, next langkah selanjutnya adalah masuk ke flow printed approve penyelesaian. Oh, ada di cabang lagi sekarang pindahnya, ya, di user cabang pengajuan untuk recovery. Oke. Nah, pastinya ketika kalian mengajukan recovery, dasarnya adalah bukti bayar, ya. Andi Bako saya proses, saya sebagai cabang untuk mengajukan recovery. Oke, recovery, ya kan, apa yang sudah kita input dari tadi sudah tampil nih memonya. Kalau ada koreksi cara bayar, tadi mungkin cash tunai, ternyata nasabah debiturnya atau pemegang kredit transfer aja deh Pak, biar gampang. Situasi kayak gini kita harus digitalisasi, ya kan gitu. Oke, transfernya kemana? Kita sudah menentukan di tabel ini bank-bank penampungan, misalkan BCA relasi, ya kan, yang nomor rekeningnya itu 491, belakangnya 777 sekian lah, kan gitu. Tanggal pembayaran berapa? Ya kan, mungkin tanggal pembayaran adalah, ya kan, tanggal sekarang, gitu. Bukti bayarnya diupload, kan itu. Oke, lalu disimpan. Setelah disimpan, statusnya adalah pengajuan recovery. Setelah statusnya berubah menjadi ini balik lagi ke usernya itu pusat. Tetapi user itu bukannya timnya si Hans, tetapi usernya itu adalah akunting. Karena akunting yang akan memverifikasi dari bukti bayar itu ada nggak sih duitnya, gitu. Nah, setelah dilakukan approve oleh akunting, statusnya itu, ya kan, akan berpindah. Oke, kita approve ya. Misalkan recovery, saya sebagai akunting approve recovery. Oke, di sini, ya kan. Nah, di sini kalau uangnya tidak ada segala macam, ya kan, saya akan return, ya kan, statusnya bisa oleh akunting bisa dirubah-rubah, ya kan, return. Nah, itu seperti contohnya Manado kemarin saya proses ada pembayaran, ya kan, recovery, tetapi tunai menggunakan slip, dan slipnya itu tahun 2018. Nah, mungkin kalau saya akan lebih detail, saya akan bertanya, ada nggak lapkasnya? Mana lapkas ya? Sampaikan juga ke saya, apakah kalian store pada 2018 uang itu secara tunai, kan gitu. Akhirnya yang Manado, ada ya, kita return, Manado. Ada Pak, Iya, berkasnya ada. ada ya. Oke, nanti Ya. nanti kamu tektokan dengan Pak Ori ya, kan gitu ya. Oh iya ya, ya, baik Pak. Karena tahun 2018 itu sudah terlalu jauh ya, ya. Iya. Kan gitu. Itu ex cabang Kota Mobagu Pak. Sekarang coba mau bagus. Bisa jadi kita bisa udah waktu itu akuin sebagai pembayaran angsuran atau apa, kan gitu. Kamu cek pastiin ya sama akunting. Karena balik lagi, ya itu mungkin limpahan dari Kota Mobagu ya, ya, kan itu ya. Iya Pak. Gitu. Tapi kalau kalian memang teman-teman nextnya ada kasus kayak gini seperti ini yang tunai segala macam, ya kan, jangan disimpan saja, jangan dititipkan saja, tetapi segera akui, ya kan gitu ya, ya kan, Iya, Pak. entah akuinya Tambahan sebagai Pak Heru. ya. Oh, ada Jadi Pak Ori kalau ya. Oh iya ada siap. Pak Heru, baru gabung nih Pak Heru. Oh siap. Ada Pak, tadi saya undang Pak, baru saja bintang tamu kita dari Ngoting. Jadi nggak enak saya nyolek Pak Ori, ada Orinya. ada tadi udah saya kasih linknya Pak. Oke, siap. Gimana Ri? Lanjut. Soalnya dengar suara air mancur di belakang itu. Jadi gini, tambahan, jadi untuk misalnya ada penyelesaian atau angsuran yang periodenya itu udah lama ya, hitungannya misalnya tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, itu lebih baik enaknya tuh sebelum ada
kalau angsuran sebelum ada penginputan, atau kalau misalnya penyelesaian APDA atau AIDA itu sebelum dilakukan proses itu diverifikasi dulu ke akunting. Soalnya kan kalau lama itu dipastikan dulu ada uangnya atau enggak, kayak gitu. Atau misalnya pernah ada transferan tapi uangnya masih ada gantung atau enggak. Jadi enggak 2 kali kerja, Pak Heru. Iya, iya. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau terverifikasi itu uangnya ada, kan enak bisa langsung dikerjakan. Karena kalau orang lapangan biasanya kan mereka ngasih-ngasih aja nih bukti, oh ada ya kan. Nah, kita verifikasi dulu, tanya dulu ke akunting biar dicekin dulu. Kalau ada dananya kan bisa langsung diajuin. Seperti itu. Kalau misalnya kayak kasus Kota Mubago yang sekarang jadi Manado itu kan misalnya kita return tapi kan bisa aja cabang banding ya, oh Pak ada bukti ini. Nggak apa-apa, nanti kan kita juga bantu cari juga karena kan kita juga kalau ada data pendukungnya lebih banyak, kita lebih mudah nemuinnya juga. Seperti itu sih. Iya, iya. Gitu. Ya, jadi kebetulan ada Pak Ori itu yang bisa disampaikan oleh Ori dalam sisi di akuntingnya ya, mengenai pengakuan atau penjunalan ya, nominal atau nilai recovery yang masuk ya, kan gitu. Jadi kalian pasti sudah mengetahui kalau kalian mau bertanya soal ini kemana terkait proses atau modul di remedial, ya kan gitu ya, gitu. Oke, bisa saya lanjutkan, Tri? Ada lagi, Ori? Lanjut Pak. Oke. Oke, setelah kita approve, ya kan, kita klik, oh ya, memo recovery-nya, sorry. Memo recovery-nya ini akan dimasukkan oleh Pak Ori yang tadi diprinted oleh timsnya Hans, yang sekarang ini Hans saya rubah, bukan tanda tangannya Sitri, tapi tanda tangannya Pak Witung. Karena Pak Witung pengen mengetahui dari nominal yang dia selesaikan ini mana uang yang masuk dan dia mau terlibat di monitoring hal itu. Oke, jadi saya rubah itu tanda tangannya bukan Petri lagi, dari Pak Witung dan Pak Ori nanti tanda tangannya yang ada. Oke, kita simpan ya. Nah, ketika kita simpan, ini si oh return ya, sorry. Gua return tadi ya. Andi Bako ya, bukan approve ya. Ya, sorry. Oke. Return ini seperti yang kasusnya Madando saya return. Tapi kalau Andi Bako tadi saya pengennya prosesi approve recovery. Dan dia akan pindah. Ya kan dari list daftar list ini akan pindah ke sini nantinya. Inilah akun-akun yang sudah terrecovery segala macam. Kalian bisa melihat secara detail lagi proses yang sebelumnya kalian jalankan, kan gitu. Nah, kalian bisa melihat memo persetujuannya, ya kan? Kalian juga bisa melihat apa yang kalian entry dan kalian upload sebelumnya, seperti itu. Oke, dari simple ya, itu aja ya prosesnya. Bisalah kalian pasti akan menjalankan. Tinggal kalian kita sepakati, saya sedikit rubah Hans alur prosesnya biar birokrasinya lebih cepat, yaitu sesuai dengan flow yang ini, gitu ya. Pak Aris mungkin nanti disesuaikan menu dari modul remedial ke user cabang dan user itu ya, dipastikan kembali aja gitu. Gitu teman-teman ya. Siapa yang sering melakukan transaksi recovery? Pak He, Ya. mau nambahin aja kali Pak He untuk proses recovery yang dia ketarik. Oke. Ini baru proses recovery ya kan, yang dilakukan penyelesaian tanpa recovery pelunasan. Bahasa saya sih recovery pelunasan. Yes. Ya kan gitu. Ada proses recovery ya kan dari eksekusi jaminan.
Jadi ternyata si debiturnya nggak ada itikat baik segala macam untuk lakukan pelunasan, ya kita eksekusi unitnya, kan itu. Nah, tahapannya itu dalam proses eksekusi unit, teman-teman cabang pasti sudah, kalau saya lihat sih nggak ada kendala sih Hans. Cuma saya ulang lah, kalau Pak Hans request seperti itu, ya saya ulang, ya kan. Ketika Maaf Pak, ya, ini bukan proses ininya, tapi kita gini, yang teman-teman masih bingung ini ketika ini kan unit itu udah ketarik langsung ketika di register SK itu kan langsung masuk ke AMU, ya kan? AMU mereka detek, oh ini ada unit ABDA nih ketarik nih gitu kan. Nah terus sama AMU akhirnya kan koordinasi ke cabang dan sama AMU dijual, ya, ya kan? Nah setelah dijual kan itu ada cabang harus bikin recovery-nya juga gitu loh. Nah untuk beberapa cabang ini flow-nya masih ada banyak yang bingung. Pak ini kan udah kejual dari AMU gitu kan. Nah kemarin si request-nya Pak Heri udah langsung dari AMU aja yang bikin, karena itu kan kejualnya di AMU gitu kan. Cuman kalau kata saya jangan kayak gitu. Kenapa jangan kayak gitu? Karena biar cabang juga ngerti. Oh ini yang kemarin ketarik itu udah dijual loh sama AMU gitu kan. Tapi tetap harus cabang yang lakuin. Gitu. Oke. Boleh spesifik cabang mana yang bingung terkait proses itu? Kalau bingung mungkin nggak Pak, cuman flow-nya aja yang masih pada belum ngerti gitu. Karena ini kan itu kan masih baru. Nah kasus yang ini Andi Bako ini case-nya kayak gitu Pak. Kemarin kita tarik, habis kita tarik terus dijual sama AMU gitu kan. Dijual dalam lelang lakunya 20 juta gitu. Nah si Andi Bako tuh case-nya kayak gini. Oke. Nah kemarin ada beberapa juga cabang yang Pak ini kan ini kayak Serang itu pernah juga ketarik terus mereka mungkin flow-nya itu yang mungkin masih agak bingung mereka. Padahal sih cuman ya mereka cukup minta bukti bayar dari AMU, habis itu ya itu yang diupload sama bikin memonya aja sih sebenarnya sih. Gitu kan Pak ya? Ya, betul. Oke. Saya gambarkan balik lagi ke pengertian dulu. Kalian pahami dulu bisnis prosesnya ya. Kalau kalian nggak memahami itu, kalian juga akan bingung, ya kan gitu. Saya nanti akan gambarkan. Hari ini saya belum menyiapkan, ya kan, flow dari terkait proses itu. Nanti saya akan gambarkan, ya kan, seperti ini bentuknya, ya kan. Sekarang saya by lisan dulu, tolong diperhatikan, ya. Jadi pemahaman dari bisnis prosesnya itu, ya kan, ketika kendaraan ketarik, kalian juga pasti memahami terbentuknya itu pasti ada dasarnya. Dasarnya itu adalah surat tugas, surat kuasa, atau ya surat tugas dan surat kuasa lah. Nah, di proses atau di menu collection saya tampilkan sekalian ya. Di proses menu collection yang kalian sudah sering lakukan adalah pencetakan surat, ya kan. Di situ sudah saya kasih, ya kan, tentang STEJ ABDA dan SKEJ ABDA. STEJ ABDA ini surat tugas yang untuk internal kita, SK ini untuk agent atau matel, ya kan, yang kita berikan surat kuasa untuk itu. Nah, ketika ini kalian terbitkan, ya kan, kalian lakukan adalah monitoring. Ketika monitoring kalian lakukan, kalian proses adalah penyelesaiannya apa, ya kan gitu. Nah, secara alur bisnis ya kan, dia ini sudah kolektabilitas 4. Ketika unitnya saya tarik, saya nggak perlu mengajuin seperti akun reguler. Akun reguler itu akan menjadi AIDA. AIDA itu ada tahapannya, itu memberikan waktu kembali untuk ayo selesaikan unitnya ini, ayo lakukan pelunasan daripada saya lelang. ABDA enggak, beda. ABDA udah lalai, udah one prestasi, udah call 4, udah kebaca datanya oleh Slick bahwa dia itu, ya kan, untuk ngajuin kredit-kredit yang lain di tempat yang lain nggak akan bisa, kan itu. Jadi langsung ketika monitoring ini kalian lakukan dengan penyelesaian, itu akan langsung masuk ke stock pool tag, ya kan gitu. Nah,
di proses di pool ini ya kan, ini ada tim yang menangani ya kan penjualan lelang ya kan gitu. Di sini dilakukan proses sampai proses ini. Di sini ada nggak akun Abda ya, coba kita ya. Oke, Abda ini oke ada ya Abda ya. Nah ini ya kan Cimahi Mitsubishi. Ini gue di play bukan ya? Oh ya play. Oke. Kita lakukan lelang ya kan di sini. Ya kan dari stok itu pengajuan. Oke, ini penawarnya. Kalian sudah pernah lakukan hal ini segala macam, ya kan prosesnya, ya. Nama penawarnya, ya kan, nama debiturnya, nama dealernya, misalkan, gitu. Nomor KTP atau SIM, nomor telepon, alamat, bla 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 bla, semua dokumen penawarnya, ya kan. Kalian tampilkan di sini harga penawarannya, DP-nya kalau ada DP ya kan, tambah ya. Oke, proses misalkan penawarnya triple A. Oke, nah ketika dia pengajuan lelang akun Abda ini Rudi Baktiar ya, kita akan print ya memonya. Nah, seperti ini ya kan si AA ini segala macam ini dilakukan oleh ini karena jadi kemarin ini berdasarkan wewenang ya kan, kemarin ini kita perlu sesuaikan kembali nantinya. Emailnya nggak muncul. Hasil printnya nggak muncul. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya kan prosesnya ini tanpa tanda tangan kepala cabang saya di sistem sih sudah tertulis approved by system. Artinya dengan cabang mengajukan itu sudah diketahui oleh kepala cabang bahwa akun ini akan dilakukan lelang. Tapi terserah kalau kalian merasa lebih kuat, kalian print, kalian lakukan tanda tangan di sini, it's okay kan gitu. Ya, sebenarnya ya kan saya memfasilitasi secara digitalisasi lah tanda tangan di sini kan gitu. Oke. Memangnya nggak muncul di sini nggak muncul. Oh di situ nggak muncul ya? Oke Ya. oke, sorry memonya ya. Karena beda ini beda lembar, please ya. Oke, muncul. Ya. Di sini printed by system segala macam, tetapi yang saya lihat di kalian lakukan tanda tangan kembali lah, ya kan gitu. Nah, tinggal kita coba disepakati, ya kan, apakah wewenangnya ini tetap di Pak Hermul ya untuk situ. Kalau sekarang ini tetap di Pak Hermul lah sekarang ini, ya. Jadi entah itu akunnya Aida atau Abda kan gitu, yang memegang wewenang dari persetujuan dari penjualan itu adalah Pak Heri gitu. Oke. Nah, ketika ini diproses segala macam tanda tangan, ya kan di pusat lakukan namanya approve pengajuan. Ya kan itu. Ketika approve pengajuan, di sini disetujuin ya kan memonya yang tadi kalian lakukan tanda tangan diupload lagi di sini ya kan. Oke, kita proses untuk di checklist. Oh, checklist apa nih? Oh ini. Oke. Karena penawarnya dia, kalau ada penawarnya 2 tinggal pilih
yang atas atau yang bawah. Karena saya proses ini hanya satu, oke kita pilih yang nama penawarnya triple A. Nah, oke, sini sudah di approve, ya kan? Udah hilang nih yang tadi, ya kan? Ada di sini, ya kan? Gitu si Rudi Bahtiar ini, ya kan? Kenapa saya pindahin ke sini, ya kan? Karena ya kan balik lagi, ya kan? Yang punya, yang memonitor akun-akun Abda, entah dia penyelesaian secara pelunasan, entah dia penyelesaian ketika unitnya ketarik lalu kejual, tetap saya kasih ranahnya atau wewenangnya ada di tim remedial. Seperti itu. Jadi balik lagi ke proses yang ini, ya kan? Approve penyelesaian adalah pengajuan recovery, ya kan? Kan tadi tahapannya habis ini pengajuan recovery, ya, yang sudah saya jelaskan ya. Oke, kita pengajuan recovery di sini, ya kan? Yang di Bakhtiar ini segala macam, ya kan? Gitu. Di sini ya kan tampilkan memo penyelesaiannya, cara bayar segala macam kan itu ya. Oke. Nah, setelah diproses ini semua tunai, pilih misalkan transfer ya kan, bank BCA ya kan, tanggal sekian, bukti bayarnya ya kan, diupload ya kan, simpan ya kan. Oke, pengajuan recovery ya kan. Nah, ini nanti bagian si Pak Ori yang memastikan ini kan itu. Oke. Nah, setelah itu approve recovery, memo recovery-nya dimasukin lagi tadi ya. Status approve. Oke. Dia akan pindah ke sini. Gitu. Recovery. Oke. Ya, dia akan pindah dan statusnya selesai. Jadi lelang, kalian yang harus pahami dalam melakukan proses di sistem, ya kan, kendaraan yang ketarik itu dasarnya pasti ST dan SK, ya kan. Ketika ST dan SK dilaporkan penyelesaiannya ini khusus buat Abda, dia ini udah one prestasi, dia ini udah kolektibilitas 4, dia ini sudah masuk ke data slick bahwa dia akan melakukan peminjaman kredit di tempat lain akan ditolak, ya kan gitu. Artinya ya kan prosesnya ini berbeda, tidak perlu saya lakukan namanya SPH, surat pemberitahuan hutang, yang kita berikan batas waktu 14 hari untuk debitur melakukan penyelesaian sebelum unit ini kita lelang. Tetapi sudah menjadi hak kami ya kan melakukan lelang ya kan tanpa ada pemberitahuan melalui SPH seperti itu. Karena akun Abda ini balik lagi sudah kolektibilitas 4. Ya kan? Sudah one prestasi. Gitu. Gitu Pak Hans. Gitu teman-teman. Jelas ya? Jadi apa namanya, dari sisi hukumnya kita udah sah aja Pak ya, kalau kita langsung misalnya kita tarik terus kita jual itu ya, tanpa SPH sekalipun ya. Dari hukum perdata sah. Oke sip. Yang saya takutin soalnya gini, takutnya itu kan cabang udah narik nih ada Abda, terus kita jual, ada proses hukum selanjutnya. Nggak taunya malah berat. Jadi aman Pak ya dari Ya, SPH-nya balik juga. lagi ya kan pengertiannya saya kan sebelum menjelaskan ini saya menginformasikan, memberitahukan pengertian bisnisnya nih. Iya Kan siap. kalian harus pahami kan gitu ya kan. Yang namanya Abda ini sudah one prestasi, udah call 4 ya kan, sudah ke data nasional bahwa dia ini untuk minjem kredit ke tempat lain akan susah kan gitu. Gitu ya. Kalau Berarti 4 apa 5 Pak Heru? kalau 4 ya, kalau sampai 4 ya. Tahu saya sih kalau sampai 5 terakhir itu. 5 ya, 5. Oke, seperti itu. Jadi secara hukum perdata sih ya dia sudah one prestasi dan itu udah lalai lah ya kan itu. Jadi udah hak kita untuk ya kan gitu.
Karena kita memberikan uang pinjaman berupa dengan adanya agunan. Kalau dia tidak membayar uang yang kita berikan, agunannya kita tarik, itu menjadi hak kita. Kita catat itu ada di PK kita, ya kan gitu. Baca kembali PK di pasal-pasal itu terkait transaksi-transaksi kayak gini udah kita atur di PK sebenarnya gitu. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Ya, dari teman-teman SPP ada yang ditanyakan tidak dengan Kalau ada yang bertanya Ada, nanti Pak. Pak Hendrik yang menjawab, bukan saya. Siapa Pak tadi? Sinta, Pak. Hah? Sinta. Oh, iya. Sinta. Sinta, hujan nggak di sana? Cerah Pak di sini, Pak. BSD hujan, Bos. Enggak. Pak, mau tanya Gimana? yang barusan alur untuk apa tuh yang Rudi Batiar, itu kan akunnya ditariknya apa ya? Terus kita lakukan lelang tertutup itu kan di menu AMU ya Pak ya. Setelah dilakukan lelang tertutup itu, jika sudah disetujui itu kan jadi masuk ke menu remedial tadi ya Pak ya. Betul. Nah, berarti kalau setelah ke situ tinggal nunggu si orangnya bukti Bayar. pembayarannya tinggal diupload di situ ya Pak ya. Kamu Berarti nggak ajukan perlu recovery gitu. Iya, langsung ke penyelesaiannya Pak ya di situnya ya. Nggak perlu bikin lagi memo yang kayak gitunya Pak, memo recovery-nya. Yang kayak tadi proses. Ya. Jadi otomatis muncul di Jadi situ ya. ketika masuk ke sini, ya kan tadi statusnya itu adalah apa? Statusnya pengajuan penyelesaian. Ya. Iya, pengajuan penyelesaian. Approve penyelesaian, sorry, bukan Ya. pengajuan. Approve penyelesaian. Nah, setelah approve penyelesaian kan di menu ini ada mengajukan recovery. Ya kan, kalau sudah penyelesaiannya sudah di-approve, berarti tinggal meminta Hendrik transfer. Ini udah disetujui nih Hendrik. Ya kan? Nah, Hendrik kirim. Ini Bu Sinta buktinya. Nah, Sinta lakukan pengajuan recovery. Gitu. Balik lagi tahapannya itu mengikuti yang ini. Ya, pengajuan recovery. Gitu. Nanti printed memo recovery ada di user pusat, ya. Nah, approve recovery ada di user pusat oleh Pak Ori Akunting, gitu. Siap Pak. Gitu Sinta. Siap Pak. Yang lain? Pak. Halo. Iya Bu Eva, silakan. Pak, kalau mau tanya, kalau untuk recovery ABDA, sedangkan ada biaya tarik, itu yang dimasukkan nominalnya itu misalkan lakunya 10 juta, sedangkan ada biaya tariknya 5 juta, itu kita masukkan 5 jutanya atau 10 juta yang ditransfer dari pembeli? Oke. Hendrik bisa jawab, Hendrik? Ya Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi ya kan biaya tarik itu timbul ketika kita menerbitkan surat tugas atau surat kuasa. Kalau surat kuasa success fee lah ya itu. Nah, itu kita input nominalnya. Nah, ketika kita lakukan recovery ya kan berarti kalau ada biaya tarik timbulnya nih masuknya nih unit ya, tarikan masuknya ke keranjangnya AMU ya, kan gitu. Kalau kita sudah lakukan penyelesaian di monitoring surat dari ST maupun SK, ya. Nah, ketika sudah masuk ke keranjangnya AMU, ya kan di situ sudah kalian kan sebelumnya akan entry berapa sih biayanya kan segala macam. Nah, ketika prosesnya ini lelang itu diinput sesuai ya kan sistem akan melakukan perhitungan tersendiri di dalamnya, bukan perhitungannya dari kalian yang di depan tapi di sistem di belakang ya kan, karena kita mengakui recovery ini adalah net
ya Polri ya, betul ya, net. Jadi sistem akan mengkalkulasi misalkan harga ini terjual 50 juta, ada biaya tarik 5 juta, ya kan? Net recovery-nya berapa? Sistem akan ngebentuk nilainya dalam 45 juta. Seperti itu. Jadi kita inputnya sesuai pembelinya transfer gitu ya? Iya. Oh ya, Pak. Oh gitu ya. Pak, sama satu lagi untuk SPH, itu kemarin kan Madiun ada, cuman SPH-nya itu harus tetap dikirim. Karena di sistemnya kemarin itu enggak bisa kalau nggak ngirim SPH. Terus saya kirim SPH, itu nominal yang dimasukkan, kalau di AIDA itu kan kita masukkan nominal biaya timbul, itu kan kita masukkan. Nah itu kalau di SPH-nya itu langsung ngitung otomatis dari pelunasan tambah biaya tarik. Tapi kalau di APDA kemarin kita masukkan biaya timbul 7.500.000, di SPH-nya itu munculnya 7.500.000 saja, Pak. Jadi pelunasannya APDA itu enggak muncul. Jadi kita harus ngitung manual kemarin. Oke, seharusnya SPH sih nggak perlu. Mungkin ketika terjadi itu ada yang di sistem yang harus kita sesuaikan. Kalau yang tadi saya proses, saya nggak ada proses SPH kan itu. Karena SPH itu akan abu-abu, ya kan? Kita bisa mengkalkulasi ketika APDA-nya ini terjadi 2 tahun lalu, ya kan? Gitu. Kita bisa menghitung ya kan nilai pelunasan dari yang 2 tahun lalu di APDA sampai 2 tahun kemudian nominal penyelesaian pelunasannya itu berapa kan gitu. Harusnya realnya begitu, karena kita bukan hapus tagih ya, kita hapus buku kan itu. Jadi ya kan nanti kalau ada kasus kayak seperti itu segera diituin, karena saya akan melakukan koreksi yang menurut saya sih SPH itu tidak perlu terbit ya kan gitu. Selain angka-angka yang kebentuk juga udah ngaco ya, mungkin aja APDA yang 3 tahun yang lalu ya kan gitu. Kinerja sistem untuk ngebentuk angka dari 3 tahun lalu sampai 3 tahun sekarang ini agak berat kan gitu. Jadi kalau ada kasus seperti itu ya kan, balik lagi flow yang saya buat ini sebenarnya seperti ini, tetapi ya kita lihat lagi sistem tetap yang buat manusia ya kan, nggak akan sempurna ya kan. Yang sempurna itu ya tetap yang di atas kan. Allah itu Subhanahu wa taala. Yes, Edrik, betul. Gitu. Iya. Ya. Baik, ada ini nih pertanyaan titipan. Iya. Kalau recovery APDA yang tadi kan recovery yang ditangani AMU Dari ya, siapa? dari Dari Pak siapa? ya. Dari siapa? Pertanyaan titipan. Dari Tasik katanya. Oh, dari Tasik, suruh ngomong dong. Nggak usah titip-titip dong. Iya. Vin ngomong atau Vin? Ini informasi kalau recovery APDA yang tangani oleh legal. Kan kalau tadi dari AMU ya. Kalau misalnya dari legal itu gimana katanya Pak? Oke. Ya. Nah, untuk teman-teman cabang itu proses ini sesuai dengan akun cabang kalian. Untuk akun cabang yang sudah kita migrasiin, sudah kita pindahin, akun APDA-nya itu kan nggak pindah, tetap masih judul namanya itu ya cabang sebelumnya. Itu dilakukan, saya minta sih yang melakukan itu adalah di pusat kan gitu ya. Nah untuk yang legal juga seperti itu. Legal ini kan menangani proses recovery kan gitu. Tetapi bentuk penanganannya ini bukan negosiasi, negosiasinya sampai ke tahapan perdata dan pidana. Tetapi ada angka penyelesaiannya juga kan, ujung-ujungnya nanti hasil dari keputusan pengadilan yang nilai keputusannya ini ya kan si debitur atau si pemegang unit harus membayar karta prima sekian kan gitu. Nah, sama perlakuannya, tinggal memilih kan gitu. Tetapi ya kan saya akan pisahkan
di pusat ini sudah saya serahkan prosesnya yang tadinya semuanya di pusat ada di cabang, tetapi di pusat juga melakukan proses user cabang ini untuk akun-akun ya mungkin yang lebih tektoknya lebih cepat di pusat itu ya dengan timnya remedial. Tetapi sebenarnya ya siapapun ya misalkan si legal lagi ada di cabang Tasik, ini udah ada hasil keputusannya Bu, tolong dong buatin memo penyelesaian, bisa dilakukan oleh usernya si ini cabang gitu ya. Kalau nggak salah Riz kita open ya Riz ya untuk ini ya, kita nggak bagi berdasarkan transaksi seperti booking atau payment ya Riz ya. Yang apa tuh? Yang apa? Proses akun beda. Kalau cabang misalkan cabang Bogor atau cabang Tasik menangani proses penyelesaian untuk akun di luar cabang mereka, bisa. Ini saya open gitu. Kan siapa tahu ketemu di Iya, mungkin dia lagi ke pengadilan lagi di Tasik. Biasanya si Arif tuh ya kan, si Arif Rawablong tuh yang kampungnya di Tasik. Iya bener. Roblong tuh orang tuh. Dewok. Ya, bukan Dewok, bukan. Oh iya, ada gitu. Ya, Arif Putih. Arif Betawi. Nah, dia lagi nanganin kasus akun Abda ini ke pengadilan Tasik, ya kan. Nah, dia udah ketemu angkanya dari ini segala macam, keputusannya dengan nominal sekian, ya kan. Udah minta ke si Vin, tolong dong buatin memo penyelesaian, ya kan. Saya mau ngajuin nih masalahnya ini nih udah dapat kabar dari pengadilan begini-begini. Bisa Vina yang lakukan kan gitu, atau di Bogor Bu Nenden yang lakukan gitu. Saya aja kemarin lakukan per akhir bulan gitu, 4 akun saya proses kan gitu. Gitu. Hendrik ada titipan lagi? Oh, kayaknya Udah, banyak Pak. nih titipan nih dari Hendrik. Kayak di radio jadinya. Iya. Ya gimana Ibu-ibu? Ada yang ditanyakan atau dari rekan-rekan? Fani kayaknya goyang-goyang bingung Fani. Oh iya. Ya Bu Fani, ada yang bisa dibantu? Pak. Cukup. Siap. Oke. Dari Pak Ori mungkin ada yang bisa ada yang mau ditambahkan? Ampun, Pak. Iya. Yang ibu-ibu yang lain? Tika. Nah, Bu Tika? Bu Ida nggak ada suaranya, Bu Ida? Bu Ida masih sakit kayaknya suaranya. Oh, sakit ya. Iya. Jadi dia pelit bicara kayaknya. Ini kan. Jangan lah, berbagi. Kalau suruh nanya nggak mau, dia suruh nyanyi mau deh. Pak, mana ada Pak? Oke, Ana silakan. Kalau misalnya pembayaran parsialnya gimana Pak? Ya. Itu Abda. Ya, tadi saya mau jelasin parsial dulu sih, dipotong masih Hans, ya kan. Oke, kalau cukup saya next ya untuk beberapa transaksi. Jadi saya hitung ada 3 model transaksi di Abda, ya kan, pelunasan, penarikan, sama pembayaran parsial. Terakhir parsial. Ya. Sebelum saya masuk parsial, ayo saya kasih kesempatan mau nanya ini. Oke ya, next. Parsial ada beberapa yang akan saya sesuaikan. Ini juga makanya sebelum saya putuskan teman-teman yang mungkin teknis di lapangan setuju atau ada masukan atau pendapat atau ngasih ide, silakan ya untuk yang parsial ya. Oke, saya ada beberapa penyesuaian sih. Pembayaran parsial ada di proses pembayaran angsuran di submenu penghapusan piutang. Ya, di sini ya kan ada recovery parsial, gitu. Oke.
Contohnya ini akun Abda ini saya lakukan pembayaran parsial, ya kan? Jenis bayar nominalnya berapa? Ini saya akan tambahkan bukti bayar, ya. Saya tambahkan bukti bayar. Saya ada request ya. Sebelumnya sambil kita bahas juga, Riz ya. Kali aja ada teman-teman ada masukan, Riz, gitu ya, Riz. Kita bahas. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Oke. Ini ya, jelas kelihatan? Ya. Dia Udah. dia handphonenya berapa inci dia? Ngelihatnya begitu dia. Biar lebih jelas, Pak. Siap. Oke, lanjut lagi. Ketika kalian klik recovery partial akan timbul lembar kerja ini. Di sini ada tanggal bayar, nominalnya, jenisnya, ya kan pastinya partial payment ya. Nah, di sini ada memo. Memo ini kalau nggak salah saya sudah terbitkan di bulan Maret pengaturan tentang parsial. Tetapi yang secara wewenangnya ini nanti disesuaikan. Itu belum by system, masih manual. Yang memo parsial, ya kan. Kalau masukan dari Pak Witung tidak usah langsung aja. Tetapi kalau menurut saya ada tertib administrasi lah. Ya kan, dasarnya kalian entry itu angka ini kita akui sebagai parsial, boleh apa enggak kan gitu ya. Artinya itu di memo penyelesaian parsial. Oke, nanti ditambahin field bukti bayar. Ketika itu diklik proses, ya kan gitu. Ketika diklik proses, saya juga akan tambahkan muncul gambar yang lain. Hendrik muncul ya, Hendrik. Oke. Nah, tadi setelah klik recovery parsial, saya minta tambahin nih posting recovery parsial. Hak usernya ada di mana? Ke Ori lagi nih. Ya kan gitu. Tinggal Ori mau baginya ke siapa? Ke Hendrik boleh juga kan gitu. Jadi fungsi dari posting parsial ini adalah memastikan kembali uang yang masuk ada enggak kan gitu, bukti bayar yang kalian lampirkan ada enggak kan gitu bahasanya gitu. Riz, gue minta tambahin posting parsial. Tadi itu nggak termasuk yang di WA ya, yang ini ya? Apa? Yang di WA belum ada yang ini ya? Yang di WhatsApp. Yang di WA udah, gua udah kirimin 2 ya kayaknya. Iya, 2, tapi ini nggak ada kan? Ini nggak ada ya? Oke, ntar gua kirimin yang ini ya. Oke, jadi yang parsial transaksinya seperti itu. Ya kan? Lebih simpel lagi, that's all. Ya kan itu. Nanti sih ya yang ide saya sih semuanya ini akan entry secara otomatis, Ri. Jadi Ori nggak usah dua lembar kerja memproses dari uang masuk ini, gitu. Gue sih idenya sih pengen ngejurnal secara otomatis, gitu. Oke, itu aja paling yang bisa saya kasih masukan informasi ke teman-teman hari ini. Aris, ada tambahan, Riz? Aris? Lanjut, Bos. Lanjut. Hans, ada lagi Hans? Atau Hans punya? Mungkin ini Pak, yang mereka sering tanyakan itu, jadi mereka itu nggak bisa narik data Abda mereka. Oh, narik data. Buat apa narik data? Kalian? Pokoknya tiap bulan itu saya dapat request dari beberapa cabang itu, Pak, boleh saya minta data Abda kami, gitu kan, yang belum di-recovery, gitu. Oke. Nah, oke. Jadi data Abda itu, mohon maaf, saya nggak bisa share sembarangan, hanya pihak terkait, ya kan. Untuk teman-teman remedial,
yang PIC menangani ini sudah saya fasilitasi daftar akunnya sesuai pembagian wilayah, misalkan remedial Semarang dia ya kan, dia hanya menangani akun Abda dari tahun sekian dan tahun sekian, ada di mobile call-nya daftar akunnya ya kan, informasi angsurannya segala macam kan gitu ya kan. Nah, kalau kalian di teman-teman admin juga ingin mengetahui, kalian bisa lakukan inquiry, tapi mohon maaf untuk secara total kalian tarik begitu saya belum fasilitasi. Ya kan, balik lagi ya kan, kalau ada kebutuhan tertentu khusus seperti Hans menganalisa ya kan, saya open kasih Hans kan gitu. Orang bisa baca ngomong juga. Ya. Terus tim legal juga sudah pakai ini. Gua belum lihat nih, nggak ada yang teriak-teriak terkait mobile call-nya legal nih. Mobile call legal sudah jadi semua sebenarnya Pak. Kemarin sebenarnya pas sebelum saya isolasi itu udah jadi semua user akun dan sudah bisa pakai. Cuman kemarin kan udah saya kasihin ke Pak Steven kalau nggak salah ya user akunnya ya. Nah tinggal mereka mau pakai atau enggak gitu aja sih. Sama sebenarnya bener banget sih. Paling untuk data Abda, gini ketika ada remedial atau tanya ke ibu-ibu masa data Abda, ibu-ibu ini aja, Bapak udah buka mobile remedial belum? Gitu kan. Kalau Iya, misalkan udah kita buka dan kunci. nggak ada list tugasnya, baru ibu-ibu cari saya gitu. Kita Nanti biar kunci, saya diarahin ya. Betul, kita arahin, kita kunci di situ, kita arahin mereka menggunakan mobile call. Oh ada ya Bu di aplikasi. Iya, download. Nah, dia pakai kan. Begitu juga yang tim legal nih. Gue juga pengen begitu, dia nanya-nanya itu. Ada di daftar loh, nanganin kan gitu. Sehingga ya kan dengan gitu kita memaksakan mendorong teman-teman lapangan untuk menggunakan teknologi. Ya kan gitu. Kita harus siap. Ya kan, kalau nggak bisa ngikutin teknologi akan tersingkir sama teknologi gitu ya. Paling itu Hans, saya sih bisa kasih komentarnya ya terkait request itu ya. Oke siap. Dengan kata lain ya paling kalau misalkan emang mereka perlu banget, yang betulnya saya kasih summary-nya aja kali Pak ya. Iya, nah kan kita balik lagi bertanya apa kebutuhannya ya kan. Dari kebutuhan ini bisa achieve nggak, jangan nanya-nanya doang ya kan gitu, ntar hilang lagi data kan gitu. Betul. Bercanda. Pak, Ya. Pak Heru. Ya, Bu Eva silakan. Mengenai ilmu yang parsial itu ya Pak, itu pernah di Madiun itu kita nggak pakai ilmu parsial karena kita pakai ilmunya ilmu recovery biasa. Misalkan kita pengajuannya di nasabah Abda itu 20 juta. Terus saat pengajuan sama remedial itu baru nitip 10 juta, misalkan kayak gitu. Jadi kita nggak pakai ilmu parsial Pak kalau seperti itu. Soalnya kan masih kurang. Di ACC-nya nanti berapa kan kita belum tahu Pak. Kalau kayak gitu gimana Pak? Oke, saya coba buka ya. Jadi gini, memo parsial ini kalau nggak salah terbit itu bulan itu ya, Maret ya. Bentar saya buka file ya. Otoritas pengajuan penanganan ada penugasan. Bentar, saya sedikit menjelaskan dari awal dulu ya Bu ya, kan gitu ya, biar teman-teman yang lain paham ya. Oke. Oke, tampil. Ambil Pak. Fani, jelas.
Oke, Oke. siap. Ya, ini note aja buat Hans ya. Sebenarnya ini sudah diatur ya. Ini sebenarnya sudah diatur Februari malah ya. Sudah diatur terkait ini, tapi selama belum ada memo yang menggugurkan atau mengganti, kayaknya ini masih berlaku ya, kan gitu. Ya, karena walaupun direksinya berkurang ya kan, tetap masih ada ya 3 direksi yang lain kan itu. Kalau ini mau dirubah, nah balik lagi yang menjadi acuan buat teman-teman adalah memo ini ya gitu. Nah di memo ini juga saya lampirkan nih draft memonya. Jadi untuk kan proses di pelunasan recovery seperti apa, parsial recovery seperti apa, APDA yang ketarik seperti apa, kan sudah saya itu ya, saya buat ya transaksi, tinggal kalian disiplin nggak dalam mengikuti ini kan gitu. Oke, nah ini draftnya ya kan, dari draftnya ini saya sudah kasih kalian, udah enak bener kalian tinggal copy paste, tinggal mengganti-ganti ya kan, terfasilitasi persetujuan penyelesaian APDA melalui parsial ya kan, hampir sama di sini. Yang membedakan di sini saya ya kan, tanggal target penyelesaian unit nih, jumlah parsial 2 periode, misalkan nominal penyelesaian parsial 1 sekian, nominal parsial 2 sekian, jumlah penyelesaian atau pelunasannya menjadi sekian ya kan, biaya yang timbul apa kan itu. Di sini aja sih ya kan yang saya lebih detail memberikan informasi ke si pemegang wewenang gitu. Ini kayaknya sudah saya kirimkan juga waktu saya masih megang compliant ya gitu. Seperti itu, tinggal balik lagi disesuaikan lagi di sini ya kan gitu. Kalau saya melihat sudut pandang secara administrasi, teman-teman harus punya backup atau pegangan dalam mengentry nominal itu kita setujui atau kita proses atau input sebagai apa uang-uang itu ya kan gitu. Ya, gimana? Jelas dari saya? Pak, berarti kayak kasusnya kemarin, Madiun, nasabahnya itu pengajuannya 5 juta, ada 5 juta. Terus saat pengajuan sama remedialnya dilampirin bukti transfer 1 juta. Kekurangannya itu tanggal sekian. Kayak gitu. Berarti dari awal saya sudah pakai ilmu parsial ini atau pakai ilmu recovery APDA yang satunya? Oke. Harusnya memory recovery ini. Dari memory recovery ini ya kan sebagai juga ya kan menyambung transaksi parsial ini ke pelunasan. Kalau memo pelunasan recovery yang kebentuk sekarang hanya untuk pelunasan, tetapi kalau memo yang saya terbitkan ini mengatur 2 transaksi sekaligus, karena di sini saya sebutkan nominal penyelesaian parsial 1, 2 dan jumlah pelunasan berapa itu. Ya, artinya informasi ini saya buat untuk menyambung 2 transaksi yang berbeda. Yang menyatu, bukan berbeda, menyatu ya. Dari parsial harusnya menyatu ke pelunasan kan gitu. Karena di sistem saya buat seperti itu. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Untuk next ya. Kita nggak bicara yang ke belakang ya. Gitu ya. Pakai yang ini. Berarti parsial 1 kita isi misalkan 5 juta tadi, 1 juta. Parsial 2 berarti kita kosongin, Pak. Kan belum bayar. Iya. Ya kan. Nah, jadi tergantung misalkan gini, di lapangan kesepakatannya, negosiasinya seperti apa. Tadi coba boleh diceritain ulang lagi, Bu. Tahapan atau informasi dari lapangan. Informasi dari lapangan itu 5 juta. Oke, 5 juta. Sudah baik pun 5 juta. Terus saat pengajuan 5 juta itu sebagai dilampirin, sorry, saya potong. 5 juta itu sebagai nilai pelunasan apa recovery.
Recovery, oke, recovery. Iya, recovery pelunasan. Oke, terus? Terus saat pengajuan dilampirin cuma 1 juta. Dan nanti kalau sama pusat itu di ACC-nya sesuai 5 juta, berarti 4 jutanya itu dibayarkan setelah di ACC, atau kalau kemarin sih kita deadline-nya sampai 31 Mei kalau kemarin. Kayak gitu. Nah itu kemarin saya bikinnya bukan info parsial, Pak, karena kan belum tahu itu di ACC 5 juta beneran atau enggak. Kayak gitu. Oke. Kan pengajuan dari cabangnya memang 5 juta. Oke. Kalau saya tangkap informasi dari lapangan itu, 5 juta itu adalah nilai pelunasan. Tetapi dalam 5 juta itu saya sanggup 2 kali bayar, Pak, Bu, kan gitu ya. Ya kan, pertama saya ada duit 1,5 juta, ya kan. Nanti ya kan tanggal berapa, ya kan, saya bayar sisanya, kan gitu. Iya. Nah, itu yang saya tangkap informasi dari lapangan itu. Sehingga saya akan berpikir, ya kan, ini cocoknya ini menggunakan transaksi yang mana. Ya kan, saya akan pilih ini. Ya kan, karena di sini, ya kan, saya akan masukkan nominal parsial 1 adalah 1,5 juta ya, 1,5 juta. Kan itu. Iya, 1 juta. Jumlah pelunasannya adalah 5 juta, berarti penyelesaian parsial kedua adalah sisanya 3,5 juta, kan itu. Nah, untuk di sistem kamu input parsial dulu 1,5 juta, kan gitu. Nah, kedua ya kan kamu input di menunya remedial dengan pelunasan, tapi pelunasannya menjadi berapa? Menjadi 3,5 juta karena sisanya. Gitu, sehingga BPKB bisa dikeluarin gitu. Kalau kamu input di parsial semua, ya kan ngelok dengan BPKB gitu. Tetap, makanya saya buat dari memo dari sistem alur proses sistem sih, saya membaca transaksi di rate off atau di update itu, kecuali ada masukan dari kalian apa, ayo saya buatin gitu. Sementara itu, jadi kamu harus bisa, teman-teman bisa berpikir juga ya kan, dengan informasi ini transaksi cocok apa, alur yang mana yang akan saya gunain. Kalau tidak mengerti, tidak kurang memahami, tanya yang mengerti gitu. Ya, jadi tidak salah dalam melakukan keputusan baru bertanya gitu ya. Karena hal ini kalian harus bisa memutuskan nih, teman-teman di admin harus pintar memutuskan sesuatu ini. Informasi dari lapangan, administrasi apa yang saya akan jalankan, itu intinya kan teman admin. Entah transaksinya remedial, APDA, AIDA, booking, payment, kan gitu. Gitu. Oke, jelas ya? Ya, Pak. Oke, selanjutnya. Fani, silakan. Pak, aku masih nggak mudeng. Kalau misalnya gini ya, si remedial tuh bilang mau recovery, tapi ngajuin dulu, belum ada titipan dan nggak ada rencana titipan. Otomatis kan pakai memo biasa tuh yang pelunasan. Nah, ternyata di tengah jalan tiba-tiba si nasabahnya cuman transfer sebagian, terus bagian lagi kayak gitu, nggak ada rencananya. Apakah memo pertama batal kita ganti parsial apa gimana? Oke. Memo yang pertama kalian sudah menjalankan segala macam tetapi nggak bayar, kan gitu. Nah, sistem akan membaca expired, ya kan, gitu. Ini saya tampilkan ya. Jadi memo yang kalian memang sebelumnya sudah menjalankan itu sebagai memo pelunasan, yang masuknya itu di menunya remedial. Ini foto, salah. Oke.
kalian kan Fani kan sebelumnya input di sini kan gitu. Tetapi ini nggak realisasi, nggak ada bayar, hanya bayar setengah, ya kan gitu. Itu juga nggak ada setengahnya mungkin kan gitu. Nah, sistem kan akan membaca bahwa pengajuan kalian kan kalian tadi menginput target. Target itu akan terbaca itu expired apa enggak kan gitu. Makanya kalian juga ketika dapat informasi dari lapangan, kalian harus bisa menguasai dan memutuskan sehingga apa informasi yang kurang itu kalian bertanya, Bu, tolong dong buatin pengajuan. Oh iya Pak, udah buatin. Enggak begitu juga. Pengajuan apa? Abda, ya kan? Kenapa? Kronologisnya chattingin Pak. Kamu tinggal copy paste, ya kan ke sistem, ngedrak kedua, cekak klek kan gitu. Tanggal ininya apa Pak? Ya, kirim WA, ya kan? Kamu tinggal copy paste lagi ke sistem, cek kan gitu. Nah di situ tentuin ini targetnya berapa Pak. Jadi entry yang dilakukan di sistem itu kalian harus bertanya targetnya selesai kapan Pak? Kalau ini disetujuin kan gitu. Kronologisnya apa Pak? Ya kan, nggak usah bicara by phone Pak, WA aja tulis, tinggal saya copy paste nantinya kan gitu. Ya. Jadi ketika transaksi yang nggak terrealisasi, Fani, kamu langsung geser transaksi itu ke parsial karena ada uang masuk yang harus kamu akui kan gitu. Jadi memo yang sebelumnya udah gugur kan gitu. Secara otomatis saya bikin expired. Mungkin risk menurut gua kalau ada transaksi kayak gitu kita harus input batal apa enggak, tetapi tinggal kita atur hak usernya yang bisa membatalkan transaksi itu kalau nggak terrealisasi. Kan kalau sekarang ini kita hanya menentukan expired berdasarkan tanggal target di sistem. Jadi Fani langsung ketika uang itu diterima 1 juta, ya kan, ngajuin memo parsial kan gitu. Karena Fani input itu harus ada dasarnya. Kamu ngambil keputusan untuk akui duit ini sebagai parsial apa Fani dasarnya? Ya disuruh aja Pak begini, enggak memo dulu kan gitu. Ini dasar kalian. Kalau kalian diaudit apa segala macam, saya backup kalian semua secara administrasi kan gitu. Ya, jadi kita bekerja juga enak kan gitu. Gitu Fani, jawabannya sih. Ya, siap Pak, makasih. Bisa diterima ya, jelas ya. Jelas. Jambi nanya apa tuh Bu? Jambi nih, Elmi lewat pesan dia. Kalau ospoknya 50 juta itu nasabahnya mau bayar pada saat dia ada uang aja. Jadi kalau misalnya dia ada 1 juta, bayar 1 juta, terus pokoknya kapan dia ada duit Pak. Jadi kan belum tahu nih Pak kapan pelunasannya. Jadi itu gimana Pak? Buat memo parsial, terus kalau dia bayar atau gimana tadi? Gitu Oke, Pak. oke. Ini pertanyaannya Sama ya, sepertinya hampir mirip ya. iya sudah saya Mirip-mirip sama si jelaskan Fani ya. ya. Pak, Sama. misalkan itu ospoknya 50 juta. Nasabah mau bayar 3 juta, dibayar pada saat ada uang aja. Kalau nggak ada uang, pakai uangnya Pak Hendrik. Waduh. Kan itu. Pokoknya kapan ada duitnya. Jadi segala macam pelunasan itu gimana? Parsial terus. Oke, ya kan. Saya ngedetek ya kan transaksi parsial ada yang sampai 12 bulan. 24 bulan. Kan itu. Yang total nilai parsial kalau di kumulatif itu menjadi 125 juta. Ada yang seperti itu. Kan gitu. Jadi sehingga transaksi ini ya kan sudah terfasilitasi ya kan. Jadi sama jawabannya seperti pertanyaannya Fani ya kan. Awalnya dia ini ternyata dia bayar kalau ada duitnya gitu. Kadang juga minjam dari Pak Hendrik duit ya kan bisa gitu. Iya. Oke, teman-teman ada lagi tidak pertanyaan? Kalau memang masih ada?
Berarti Tegal kemarin sudah ini ya, udah swab ya, negatif semua ya, Tegal ya. Tegal Bu Dini, Dini, ya. ya Dini ya. Bu Dini udah semua Pak kemarin sama Pak areanya Pak Sugih. Cirebon, Ida, udah jadi lakukan itu. Oh iya saya lupa ngasih itu ya, ngasih rekomendasi. Enggak Pak. Tukang colok. Sudah ini Pak, sudah pengajuan MPD-nya, nanti rencana nunggu uang cair terus ke Rumah Sakit Muhammadiyah Pak. Iya, tadi kalau nggak ada sih saya mau kirimin Pak Hendrik, dia jago tuh. Nyolok hidung sama kuping. Mantri gitu. Iya, mantri. Oke, ada lagi teman-teman? Sekarang setengah hari loh, asik setengah hari. Iya. Iya. Iya, udah waktunya pulang nih, udah gelisah nih. Yang masih single-single seperti Fani, seperti dia udah gelisah nih. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, teman-teman cukup, ya kan. Tetaplah jaga prokes yang lebih ketat lah saat ini ya, gitu. Karena kalau kalian masuk kalian sakit, ya bukannya ya teman-teman yang lain juga yang itu, kan gitu. Ya, oke. Nanti di share itunya apa recordingnya, kalau ibu ada yang lupa tinggal ya. Setel lagi aja film ini. Nanti di share sama Pak Hendrik ya Bu. Ya. Atau mau langsung video call ke saya juga nggak apa-apa. Asik. Ngalahin Pak Hendrik saya. Iya. Oke ya, jadi untuk acara hari ini untuk pemrosesan penggunaan sistem tahapan recovery ya. Jadi udah dijelaskan oleh Bapak Heru dari recovery APDA atau sebagai narasumber. Ya, sebagai narasumber Pak Heru. Berat. Recovery APDA dan partial APDA gitu kan. Yeah. Untuk mungkin ada tambahan dari rekan-rekan untuk pengadaan season berikutnya untuk masalah APDA lebih detail lagi boleh tinggal request aja ya. Saya coba tanyakan ke Pak Heru lagi untuk sebagai narasumbernya. Mau enggak gitu. Kita sebulan sekali lah ya, awal bulan selesai closing lah kita review ya. Gimana closing kemarin juga mungkin ya pembahasannya nextnya ya ada yang transaksi dari lapangan informasinya gini, saya waktu itu bingung Pak ngambil keputusan sehingga keputusan saya begini benar apa salah kan gitu, pasti benar kan gitu, yang salah pasti di penjara. Iya, sama kalau yang ngambil komputer juga ditahan polisi Pak ya. Oke, itu demikian ya, itu aja mungkin dari teman-teman. Yang salah itu selalu cowok Pak. Oh iya. Ini single ini. Iya. Selalu cowok. Ada lagi tidak? Oke, sudah cukup ya. Mungkin dari Pak Heru juga ada masuk tambahan atau jangan. Saya masih udah di study sob. Udah ya. Dari awal. Iya, oke lah teman-teman semuanya. Dari lu sob, bapaknya sob. Iya dari lo. Ujenangannya dari lo, ujenangannya. Ya intinya sih tadi ya untuk pemrosesan pemrosesan tahapan penggunaan sistem ya di Mitraon, teman-teman sudah bisa menggunakan sesuai dengan kalau memang ada yang lupa bisa minta videonya karena video ini sudah direkam di record ya. Nah untuk nextnya untuk season berikutnya tinggal request aja apa yang mau dibicarain teman-teman yang belum tahu atau apa silakan. Nanti kita coba undang untuk narasumber yang tentunya yang menguasai lah gitu. Iya. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat ya informasi ini bisa dijalankan tentunya. Jadi tidak ada lagi yang manual, bisa melakukan melalui sistem. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Itu kayak di TVRI kaku banget ya. Oke, thank you. Di Cisauk masih TVRI, sob. Oke, thank you ya. Ya, pulang ya. Hati-hati teman-teman ya.